Sius Margono akan segera dinaturalisasi. Saya pakai kata naturalisasi ya, karena ternyata Sius Margono ini mempunyai 2 kewarganegaraan. Tapi yang jadi masalahnya itu, emangnya Sius Margono diperlukan sama timnas Indonesia? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Nah, teman-teman, Sius Margono ini adalah salah satu pemain yang memang mempunyai darah Indonesia gitu. Dan sekarang bermain di Panathinaikos Bay. Dan saya baca-baca statistiknya, ternyata di Panathinaikos Bay juga Sius Margono ini jarang bermain lah, masih dibilang belum bermain reguler lah gitu di sana juga. Dan salah satu pemain muda juga memang mempunyai potensi gitu. Dan ternyata Sius Margono ini mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu Amerika dan Indonesia. Dan katanya, saya baca di artikel-artikel yang dinyatakan oleh PSSI, kalau Sius Margono ini akan segera dinaturalisasi, dipercepat gitu, dan akan memutuskan untuk mengambil kewarganegaraan Indonesia. Dan saya yakin tidak lain tidak bukan tujuan Sius Margono untuk memilih Indonesia pada akhirnya, pasti tujuan akhirnya itu karena dia ingin membela timnas Indonesia gitu, bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Karena kita tahu timnas Indonesia di era sekarang itu berbeda dengan era-era sebelumnya. Banyak pemain keturunan di luar sana yang menginginkan masuk untuk menjadi skuad di timnas Indonesia. Tetapi ini yang saya suka ini dari Coach Sinteyong. Coach Sinteyong adalah pelatih yang tidak semata-mata memasukkan pemain-pemain naturalisasi. Jadi kalau dulu kan sempat juga tuh ada proses-proses naturalisasi, yang penting naturalisasi, bela timnas misalkan, nggak tahu kualitasnya seperti apa. Nah, Coach Sinteyong berbeda. Coach Sinteyong memilih dan memilah mana yang terbaik dari yang terbaik untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan itu udah terbuktikan untuk sekarang timnas Indonesia kita itu timnas Indonesia yang memang berbeda levelnya, kekuatannya juga berbeda gitu. Nah, si Sius Margono ini, teman-teman, Sius Margono ini belum direkomendasikan oleh Coach Sinteyong, yang mungkin secara garis besar, secara kasarnya Coach Sinteyong belum tertarik ke Sius Margono ini. Tetapi dari pihak PSSI yang mungkin juga dengan diaspora kita di luar negeri sepakat untuk bisa menaturalisasi, mengganti kewarganegaraan si Sius Margono. Tetapi Coach Sinteyong tidak menginginkannya atau tidak merekomendasikannya, karena kita tahu juga kan sebelumnya dari Izes juga merupakan pemain yang mungkin akan segera dinaturalisasi, tetapi tidak masuk ke radarnya Coach Sinteyong. Karena kalau saya tidak salah, radar yang masuk ke Coach Sinteyong itu adalah Kevin Dix, pemain yang sekarang main di FC Copenhagen ya, kalau saya tidak salah. Dia udah main di Liga Champions loh. Tapi Kevin waktu itu menolak gitu. Dia belum mau untuk dinaturalisasi dan berfokus untuk karirnya saat ini gitu kan. Nah, sebenarnya bidikan aslinya itu Coach Sinteyong itu gitu. Dan ini yang paling saya sukai sebenarnya dari Coach Sinteyong, yang dia itu tidak asal comot ambil pemain naturalisasi, tapi dia benar-benar lihat nih mana yang benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia dan dibutuhkan itu, bahwa kualitasnya ya grade A lah gitu kasarnya. Tetapi Sius Margono ini menurut saya masih mempunyai potensi lah, dan dia harus membuktikan kalau seandainya nanti udah deal pun ketok palu dia akan menjadi warga negara Indonesia, dia juga harus membuktikan bahwa dia mempunyai kualitas. Karena tidak menutup kemungkinan kalau menurut saya, jika seandainya dia nanti dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia tapi performanya tidak meningkat, maka tidak akan dipanggil oleh Coach Sinteyong gitu. Karena kita tahu, kalau saya gak salah di timnas U20 kemarin lah, yang TC di luar negeri, di mana tuh kemarin di Kroasia kalau saya gak salah, banyak kan tuh pemain keturunan yang dipanggil untuk TC sama timnas sama Coach Sinteyong. Tetapi buktinya yang terpakai gitu, yang dibidik, yang akhirnya diresmikan itu sebenarnya cuma 3, yaitu Rafael Stork, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Cuman Justin Hubner kan ada satu dan lain hal yang akhirnya nggak jadi gitu. Nah, ini menandakan bahwa Coach Sinteyong juga sebenarnya pilih-pilih, termasuk kasus Jaji Ides kemarin juga yang katanya bahwa Coach Sinteyong belum merekomendasikan gitu. Nah, ini bahwa menunjukkan betapa pilih-pilihnya Coach Sinteyong, bahwa tidak asal-asalan untuk membawa pemain, karena dia benar-benar sungguh-sungguh ingin bisa memajukan sepak bola Indonesia, apalagi kita bermain di Piala Asia gitu nanti. Dan sebenarnya di penjaga gawang
kita masih dibilang mempunyai stok yang banyak juga sih. Walaupun kita akui bahwa penjaga gawang atau pemain-pemain di Indonesia itu memang susah untuk konsisten. Sekarang mungkin saya sebut ada Hernando Ari, mungkin ada Syahrul, ada Nadeo juga di U23, ada Adi Satrio, ada juga Dava Fasya. Bahkan pemain-pemain yang menurut saya penjaga gawang di BRI Liga 1 yang sekarang layak masuk timnas pun seperti Teja Paku Alam, kalau menurut saya itu udah layak. Itu masih ada gitu stoknya gitu. Bahkan walaupun ya kita tahu Nadeo juga kadang naik turun, dan sekarang yang lagi bagus banget performanya yaitu Hernando Ari. Dia memperkuat SEA Games, Piala AFF gitu, U23 ya, Piala Asia, dan di senior juga. Dan memang nggak salah juga gitu kalau Hernando Ari bisa dibilang sebagai penjaga gawang nomor 1 saat ini di Indonesia, karena memang performanya yang konsisten. Dan mungkin juga kemungkinan di Piala Asia nanti Mister gawang timnas Indonesia nomor 1-nya akan dikasih ke Hernando Ari gitu. Walaupun dari semua yang saya sebut itu, mungkin yang sekarang masih ada di urutan 1 dan 2-nya ya Nadeo sama Hernando Ari ya gitu. Walaupun ya Nadeo masih bisa dibilang kurang konsisten gitu. Kita memang membutuhkan sosok penjaga gawang yang mempunyai kualitas, atau mungkin di sini keturunan gitu. Apalagi masih muda, yang dimana kedepannya masih sangat panjang itu karirnya, bisa lebih berkembang lagi. Contoh kayak Kyrus Margono ini, tapi karena belum direkomendasikan oleh Sinteyong, tapi PSSI katanya memutuskan akan segera menaturalisasinya. Ini menjadi satu hal yang warning juga lah buat Kyrus Margono sendiri gitu, bahwa dia harus segera bisa membuktikan, memberikan performa yang baik, yang apik, dan bermain reguler di luar negeri sana agar bisa memincut mata Sinteyong untuk bisa difainkan atau dipanggil ke skuad Garuda, apalagi kita nanti bermain di Piala Asia ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi pemain keturunan pemain penjaga gawang, yang lebih ideal itu memang ada di Emil Audero ya teman-teman. Walaupun kita tahu Emil sekarang masuk sebagai penjaga gawang ketiga ya kalau saya tidak salah di Inter Milan, tetapi berbeda. Kalau main di di tim besar itu beda lagi gitu, walaupun penjaga gawang ketiga. Dan saya yakin Emil Audero pun bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain di sana. Tapi cara mereka berlatih, mentalitasnya itu pasti berbeda gitu. Namun sayang sampai detik ini pun belum ada tuh kabar-kabar kepastian Emil Audero akan memperkuat timnas Indonesia, yang sebelumnya memang sudah memutuskan menolak lah gitu untuk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya Emil Audero akan dinaturalisasi, karena saya yakin kalau seandainya Emil memutuskan untuk bisa menjadi WNI, dia akan dipanggil oleh Gus Sinteyong. Saya yakin tuh kalau Emil ya. Tapi menurut kalian nih, bagaimana tentang Kyrus Margono ini? Dan saya juga berharap ada sosok penyerang lah, gitu, striker yang benar-benar haus gol untuk bisa memperkuat timnas Indonesia untuk pemain keturunannya. Karena saya harus akui kalau sekarang mungkin cuma Ramadan Sananta, pemain yang asli dibina di Indonesia, pemain lokal kita yang memang bisa dibilang pantas atau produktivitas golnya baik gitu, dan pantas untuk ada di timnas Indonesia. Walaupun ya Ramadan Sananta masih kadang loss juga gitu, masih kadang naik kadang turun, tetapi dia punya potensi yang besar dan masih sangat muda. Makanya kalau dipoles masih sangat baik gitu. Dan saya berharap juga ada nih untuk Piala Asia nanti striker keturunan yang memang sangat-sangat haus gol dan pantas ada di timnas Indonesia. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga kita sehat selalu. Mari kita lagi persepak bolaan Indonesia ke depannya dan juga persepak bolaan luar negeri tentunya. Assalamualaikum.